ya kan. Nah ini kan, Ekonominya, ya tapi sekarang katanya yang saya baca ya, ada beberapa rilis dari pemerintah juga ya, bahwa perekonomian di sana demi sedikit sudah mulai menggeliat, adanya warung kopi yang sudah mulai rame, ya tapi kayak gitu-gitu. ya tapi kan apa ya, pekerjaan utama banyak masyarakat ya terutama di daerah pedalaman ini kan adalah sebenarnya kan pada Ya, pedalaman ya, hasil alam ya. hasil alam, ya. Iya, itu bertani, apa berkebun Ya, gitu ya. kan, atau ladang gitu. Nah sekarang bagaimana pemerintah bisa mengembalikan lagi Hmm, lahan-lahan itu untuk kembali produktif oleh hmm. apa oleh masyarakat yang ada di sana nih Tapi kalau gitu. dilihat dari dampaknya terhadap Hmm, lingkungan di sana itu sepertinya kan masyarakat memang perlu relokasi juga ya, iya, ya kan? betul. Relokasi, dan berarti ini nanti juga akan jadi eh, apa namanya, pembahasan Pak Tito juga ya, Mas ya? Iya, relokasi di sini dalam arti dia pindah kan ya, Iya, pindah dari dipindahkan. daerah yang rawan bencana ke daerah Iya, yang lebih aman kan. iya. Ya memang ada sebagian kayak wilayah ya kemarin kita lihat ya ada saluran apa ya saluran air ya yang tadinya kecil gitu Mm-mm. ya kali lah atau Ya, ya kan kita geser sebut ya. ya kan tiba-tiba jadi lebar banget tuh mas Benar-benar. ya kan yang tiba-tiba jadi sekarang udah berubah gitu. Nah artinya geografis atau lingkungan atau wilayah tempat mereka tinggal itu mungkin yang dulunya itu ada di situ lahannya mungkin Mm. udah hilang gitu sekarang udah jadi aliran sungai gitu Iya. ya kan ya itu penting Memang, untuk relokasi sih dan gitu. memang harus direlokasi sepertinya ya, Memang, karena ya udah nggak ada posisinya lagi pilihan. atasnya juga posisinya sudah sangat membahayakan. Tapi Betul. ini ada satu menurut saya yang menarik ya, Hmm. Mas. Eh, Satgas ini Ya. yang diketuai Pak Tito ini, wakilnya siapa? Siapa tadi wakilnya? Richard Tambu Bolon. Richard Tambu Bolon ya? Beliau adalah ya selain dari Kasum TNI, beliau juga Satgas Hmm. PKH soal kawasan hutan ini. Ya. Jadi apakah mengarah ke sana ya? Apa mengarah ke, jadi si Satgas ini juga sekaligus selain pemulihan apa namanya? Selain pemulihan pasca bencana juga penanganan ke Hmm. mungkin illegal loggingnya atau apanya gitu Ya, kali ya? karena itu PKH ini ya apa penjaga hutan dan hak negara. Ya. Ya. Ya memang tugasnya kan itu ya denda, pengambil alihan, pemulihan. Hmm. Ya kan denda dalam arti di sini kalau misalnya ada yang Ya ini termasuk yang PKH ini kemarin yang nakal-nakal, ya. ya itu kan katanya sudah ada beberapa yang ditangkap gitu kan? Ya. Nah, terus kemudian yang ketiga pengambil alihan ya artinya mungkin nanti lahan-lahan yang mungkin tadinya atau ilegal tadinya dikelola oleh perorangan atau mungkin perusahaan yang tidak memiliki izin diambil oleh negara dan kemudian selanjutnya dipulihkan sesuai fungsi aslinya. Harusnya sih seperti itu ya. Ya. Idealnya nih, Iya, idealnya iya benar. gitu. Jadi lahan-lahan sawit ya dikembalikan lagi lah ke fungsi aslinya gitu, membangun lagi apa penjaga hutannya gitu loh. Ya kan melakukan reboisasi, penanaman kembali dan segala macamnya gitu. Supaya memang hutannya terjaga, tanahnya juga aman gitu. Gitu. Kalau dilihat dari tugas pokoknya yang tadi kita sebut ya, Mas Andri sebut tadi, tugas pokok dari Satgas ini, kira-kira mana yang paling berat, Mas? Yang paling berat itu sebenarnya ya pemulihan perumahan tadi berkali-kali diulang Ya, ya. tapi perumahan kan sekarang sudah mulai dibangun Ya, cuma kan Danantara sudah mulai masuk gitu kan? ya cuman kan gini, kerugian material masing-masing orang beda-beda nih, ya kan? Ya Artinya juga mungkin sih. ya rumahnya gede nih, gitu, ya kan? Apakah nanti akan mendapatkan porsi yang sama dengan porsi sebelum bencana atau semuanya disamaratakan, gitu? Ini agak membingungkan sih Agak sebenarnya, susah sih. iya kan? Ya nggak? Kalau misalnya Mas Teguh Memang sebelum ada bencana nih, perhitungannya sih ya. ya harusnya kan punya rumah 120 meter gitu, ya kan? Terus kemudian oke, kita relokasi, kita berikan rumah dengan luas 48 meter gitu. Udah kan hilang banyak. Iya. Nah, ya kayak gitu. Nah, apakah ini nanti akan ada ya detail kerjanya nanti ya seperti apa pemulihan permukiman warga ini apakah semuanya akan dapat rata atau proporsional sesuai dengan rumah, tanah yang mereka miliki gitu. Nah, yang jadi persoalan lagi adalah ketika bencana kan mereka belum tentu juga ada semuanya menyelamatkan bukti Tapi sepengetahuan sertifikat tanah, sertifikat rumah ya. sepengetahuan saya gitu kan, pemulihan yang namanya pemulihan dalam tanda kutip ini rumah ya, harta benda gitu, setelah bencana itu pasti akan ya
hitungannya tuh udah pasti cuman flat gitu doang gitu kan. Rata. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin punya rumah gedong terus sekarang gantinya yang cuma segitu gitu ya sepertinya di mana-mana kayak gitu deh. Iya, dari zaman yang saya tahu tuh dari zaman tsunami, gempa Nias, gempa Jogja itu kayaknya flat semua. Jadi rumahnya hancur total. Pergantiannya taruhlah 30 juta misalnya. Ini yang rusak sedang lebih rendah dari itu gitu. Ya tapi ya rata semua, mau yang rumahnya gedong mau yang rumahnya biasa kayak gitu sama. Iya, makanya itu. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya kalau kejadiannya adalah rumahnya itu udah rata dengan tanah tuh semuanya gitu, atau enggak terbawa arus gitu kan banyak ya kan? Ya kan, rumahnya udah bentuknya nggak kelihatan gitu. Nah, ketika rumahnya udah bentuknya nggak kelihatan, terus kemudian oke, kita relokasi ya gitu, direlokasi di satu tempat gitu, mungkin dibikin klaster perumahan atau apa gitu kan, perkampungan baru gitu, ya kan, dengan bentuk rumah yang ukurannya mungkin tidak sama dengan rumah aslinya, jelas, gitu kan, jelas tuh, ya kan. Tapi kan nggak gimana, ini juga jadi apa ya, dilematis juga gitu. Terlebih lagi mungkin warga yang rumahnya hilang, terendam atau hanyut terbawa arus gitu, itu kan surat-suratnya juga mungkin belum tentu juga mereka bawa. Udah pastilah. Nah iya, makanya itu. Udah kayak gitu terus masih ditanyain soal surat, aduh repot juga. Kan birokrasi gitu. Kan begitu kadang gitu. Maksudnya. Tapi kemarin sempat ada masalah itu ya. Kemarin Mendagri juga sempat mengatakan bahwa soal surat-surat itu semua pasti akan dibantu gitu. Itu sempat ya dibahas. Ada omongan itu bahwa untuk surat-surat yang kemarin ya pastinya lah dalam kondisi kayak gitu kan ya. Iya. Dan surat-surat itu kan bukan cuma rumah. Ada misalnya dia punya ijazah, ladang, ada ijazah ya kan. Ijazah, ya ladang deh, ya kan, sawah 2 hektar. Sertifikat ya. Ya kan? Benar-benar. Ya hilang, repot juga. Terus kemudian ini tanah siapa ya gitu. Ya kan? Nah, itu tantangannya di BPN tuh. Iya, balik lagi. BPN. Mudah-mudahan sih ya, harapannya nggak kena mafia tanah ya kan. Nah, ini dia. Kalau tahu-tahu ini udah korban bencana, kena mafia tanah, aduh kasihan banget. Itu udah. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Tertimpa tangga itu. Di BPN mudah-mudahan udah. Dan kebangetan sih, kalau misalnya memang korban bencana terus kemudian dipersulit lagi dengan birokrasi yang jelimet ya. Dan ini mudah-mudahan dengan hadirnya Satgas ini mengikis lah hal-hal yang kayak gitu kan. Bisa eliminir lah, menyelesaikan bahkan gitu ya, memberikan win-win solution buat korban bencana ya nggak, Mas Teguh? Tapi kalau lihat dari track record kepemimpinan Pak Tito, menurut Mas Andri, optimis nggak dengan Pak Tito yang mengetuai Satgas ini? Ini kan udah pilihan presiden ya, sebenarnya kan. Jadi ya kita coba lihat aja gebrakannya akan seperti apa Pak Tito ya kan. Mudah-mudahan sih pemulihannya cepat. Artinya gini. Ini udah terlalu lama masyarakat hidup di pengungsian, terus kemudian anak-anak juga baru-baru ini kan mulai masuk sekolah, tapi mungkin baru sebagian, belum semuanya gitu kan. Nah, ini harapannya kan segera cepat bisa, ini kan pembentukan Satgas ini kan supaya lebih cepat, gitu ya kan. Ketika cepat, supaya lebih cepat. Tapi sayang ya, yang tadi disampaikan sama Mensesnek, Satgas ini tidak ditarget waktunya. Lah iya, belum ada makanya. Iya, jadi target sih nggak ada ya, tapi ya secepatnya lah. Maksudnya kasih dulu targetmu berapa ini dalam 1 bulan, 2 bulan harus gitu, harus seberapa selesainya kan gitu kan ya. Ini masyarakat korban bencana ini udah menunggu loh. Ini udah sebulan lebih kan. Dan mestinya pemetaannya udah ada ya. Harusnya udah ada. Jangan terus kemudian Satgas ini malah bikin peta dulu gitu. Mana sih ini daerah dari nol nanti malahan, aduh. Mana sih daerah-daerah yang parah mana nih gitu. Atau enggak, pemetaan itu harus sudah ada tuh. Pemetaan itu udah jadi gitu. Ketika bencana. Mungkin BNPB kemarin juga sudah memetakan kan ya. 1 bulan ini udah kelihatan lah mana daerah-daerah yang parah, mana daerah-daerah yang memang perlu disupport cepat kayak gitu kan. Iya. Jadi udah nggak perlu lagi pemetaan sih. Mestinya sih lebih cepat ya. Artinya udah tahu kebutuhan masyarakat apa. Oh di sini butuh rumah. Oh di sini butuh fasilitas pendidikan. Oh di sini butuh fasilitas pemerintahan gitu atau apa gitu yang memang terkena imbasnya gitu, sehingga masyarakat bisa mengurus macam-macam misalnya. Nah itu jadi ya ini makanya nggak ditarget juga bingung ya, kenapa kok nggak ditarget gitu. Artinya yang menurut saya itu perlu disayangkan ya. Harusnya tetap kasih target dulu. Betul. Dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan itu bisa selesai sampai mana kan gitu. Berapa % masalah belum selesai ya kita tambah waktunya kan gitu ya. Iya, kita lanjutkan lagi.
gitu. Dan ya harapannya sih ini benar-benar dimaksimalkan gitu karena ya pembentukan Satgas otomatis kan anggota tadi juga terbentuk ya kan, otomatis ini pekerjaan yang baru lagi. Ya otomatis ada uangnya lagi, ada dananya lagi dari APBN ya kan, dan ya harapannya benar-benar efektif digunakan untuk untuk pemulihan gitu. Iya. Nah,